Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang tutorial penggunaan laboratorium Maya. Nah, laboratorium Maya itu sendiri adalah salah satu fitur yang ada di rumah belajar. Di sini saya akan menjelaskan dua tutorial. Yang pertama, tutorial penggunaan laboratorium Maya dengan menggunakan laptop, dan tutorial penggunaan laboratorium Maya dengan menggunakan HP Android. Nah, langsung saja kita ke yang pertama, yaitu penggunaan laboratorium dengan menggunakan. Yang pertama-tama yang kita lakukan itu kita aktifkan data terlebih dahulu atau WiFi. Setelah itu kita masuk di Google, bisa Google Chrome, bisa Google Mozilla, ataupun Google lainnya. Setelah itu kita klik linknya. Setelah ada, kita klik linknya dulu, kita tunggu sebentar. Nah, ini adalah tampilan dari laboratorium Maya itu sendiri. Kita bisa lihat tampilannya. Ini adalah sebagian percobaan yang ada di laboratorium Maya itu sendiri. Nah, untuk melihat lebih lengkapnya, kita bisa klik lihat selengkapnya. Klik, kita tunggu. Nah, ini adalah tampilannya. Nah, untuk mengetahui apa sih itu laboratorium Maya, kita bisa klik di paling bawah kiri. Kita klik perkenalan aplikasi Lab Maya. Kita lihat. Nah, ini adalah sedikit pengantar tentang aplikasi laboratorium Maya. Di sini jelaskan bahwa laboratorium Maya adalah sebagai percobaan laboratorium tanpa laboratorium nyata dengan dinding dan pintu. Hal ini memungkinkan pelajar untuk menghubungkan antara aspek teoritis dan yang praktis tanpa kertas dan pena. Hal ini secara elektronik diprogram dalam komputer untuk mensimulasikan percobaan nyata di dalam laboratorium nyata. Nah, itu adalah sedikit pengertian tentang aplikasi laboratorium Maya. Kita kembali ke beranda sebelumnya. Nah, ini adalah percobaan terbaru dari laboratorium Maya itu sendiri. Nah ini ada percobaan untuk SMP. Kita lihat ada SMP, ada IPA SMP, dan di sini ada SMA, fisika SMA, kimia SMA, dan biologi. Dan di sini ada matematika, dan lihat matematika. Nah, di sini saya akan melakukan percobaan di SMA atau melihat percobaan di SMA saja. Nah, di SMA di sini ada fisika SMA, kimia SMA, dan biologi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang percobaan fisika. Ada 3, yaitu lihat fisika SMA, gerak 2 dimensi, rotasi kesetimbangan. Nah, kita klik lihat fisika SMA. Kita tunggu. Nah, di sini ada kita bisa lihat percobaan fisika SMA. Ada hukum Hooke, Boole, hukum Newton, gerak parabola, kesetimbangan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang gerak parabola. Kita klik. Nah, kita bisa lihat di sini adalah materi tentang gerak parabola. Sedikit materi tentang gerak parabola.
di sini terdapat sedikit materi tentang percobaan gerak parabola. Nah, bisa dilihat apa sih itu gerak parabola? Nah, gerak parabola adalah gerak yang lintasannya berbentuk parabola. Contoh umumnya adalah gerak benda yang dilemparkan ke atas membentuk sudut tertentu terhadap permukaan tanah. Gerak parabola dapat dipandang dalam dua arah, yaitu arah vertikal dan arah horizontal. Nah, selain materi, terdapat juga bahan referensi, bahan teori, bahan LKS, dan percobaan ini juga bisa di-download ya, bisa di-download. Di sini ada download lab. Langsung saja kita melakukan percobaan. Kita klik lakukan percobaan. Kita bisa lihat. Nah, ini adalah tampilan dari percobaan gerak parabola. Nah, di sini ada sudut, kecepatan, gravitasi, waktu, jarak tempuh, tinggi, dan kecepatan. Ada juga waktu di titik tertinggi, total waktu tempuh, total jangkauan. Nah, di sini sudutnya kita bisa mengurangi ataupun menambahkan. Kita bisa mengubahnya di sini tambah, dan bagian bawah itu dikurangi. Begitupun juga dengan kecepatan awal dan gravitasinya. Nah, kita akan melakukan percobaan. Di sini saya akan menambahkan sudut menjadi 46 derajat dan kecepatan awalnya saya ubah menjadi 10 meter per sekon. Gravitasinya saya tidak ubah, tetap 9,8 meter per sekon. Kita luncurkan, dan di sini juga bisa kita klik. Nah, kita bisa lihat ini berbentuk parabola. Kita ulangi satu kali lagi. Nah, ini berbentuk parabola. Kita lihat waktunya yang ditempuh, yaitu 1,63 detik. Jarak tempuhnya 11,36 meter. Tingginya tidak ada, kecepatannya 0. Waktu ke titik tertinggi. Nah, waktu ke titik tertinggi di sini adalah 0,82 detik. Nah, titik tertinggi 2,94 meter. Total tempuh sama dengan waktunya tadi 1,63 detik. Total jangkauan sama dengan jarak tempuh, yaitu 11,36 meter. Nah, ini kita bisa melihat ini. Nah, bagaimana jika kita mengurangi apakah tetap berbentuk parabola atau tidak? Kita menambahkan jaraknya. Kita ini kurang 44 derajat. Ini kita tambahkan menjadi 12 meter per sekon. Nah, Nah, kita luncurkan. Nah, tetap berbentuk parabola. Nah, kita ubah gravitasinya menjadi 7,8. Kita ubah. Apakah masih berbentuk parabola? Ya, masih berbentuk parabola. Nah, waktu tempuhnya 2,14 detik. Di sini otomatis tertulis sendiri jika kita meluncurkannya. Kita coba nih. Terhitung sendiri. Mengapa di sini tingginya tidak ditulis? Karena ada titik tertinggi, kecepatannya juga sudah ada. Nah, ini kita bisa lihat itu. Nah, untuk mengetahui lebih dalam tentang gerak parabola atau tentang percobaan gerak parabola, kita bisa klik di sini. Di sini ada teori singkat tentang percobaan tersebut. Kita klik teori. Nah, ini di sini juga ada gambarnya. Nah, kita bisa geser.
kita ulangi, klik. Nah, ini ada rumus dari percobaan itu ataupun gerak parabola. Kita bisa lihat. Nih. Ini adalah teori tentang percobaan gerak parabola. Nah, itulah tadi tutorial penggunaan laboratorium maya dengan menggunakan laptop. Nah, sekarang kita ke tutorial yang kedua, yaitu penggunaan laboratorium dengan menggunakan HP atau Android. Baik, dalam penggunaan laboratorium maya dengan menggunakan HP, hal yang pertama harus kita lakukan adalah kita aktifkan data HP kita terlebih dahulu. Setelah itu kita download aplikasi Rumah Belajar. Nah, di sini saya sudah mendownload aplikasi Rumah Belajar. Jadi kita langsung masuk saja di aplikasi Rumah Belajar. Kita klik. Kita tunggu aplikasinya sementara berproses. Nah, ini sudah muncul. Ini adalah tampilan dari aplikasi Rumah Belajar. Ada sumber belajar, laboratorium maya, bank soal, kelas digital, buku sekolah elektronik, pengembangan keprofesian berkelanjutan, peta budaya, dan wahana jelajah angkasa. Nah, langsung saja kita masuk di laboratorium maya. Kita klik. Kita tunggu. Nah, ini sudah muncul sama dengan di laptop. Nah, kita akan lihat selengkapnya. Ini kita klik saja lihat selengkapnya. Klik. Nah, ini sudah muncul. Nah, jika kita ingin melakukan percobaan atau praktikum di SMP, SMA ataupun matematika, kita klik saja tanda datar 3 di sebelah kiri atas. Klik. Nah, ini dia sudah muncul. Ada SMP, SMA, dan matematika. Langsung saja kita masuk di SMA. Ini sudah muncul. Yang akan saya pilih adalah fisika SMA. Nah, langsung kita lihat fisika. Nah, ini dia. Ini dia tampilannya. Nah, di sini saya akan melakukan percobaan atau praktikum, yaitu praktikum hukum bol. Kita bedakan dengan praktikum yang ada di laptop. Kita coba di praktikum bol. Klik. Nah, ini terdapat sedikit materi sama dengan di laptop. Sama, tampilannya sama. Apa sih itu hukum Bolt? Nah, hukum Bolt adalah suatu gas yang berada dalam tabung dengan tutup yang dapat diturunkan atau dinaikkan. Nah, langsung saja kita lakukan percobaan. Sekarang kita tunggu. Nah, ini sudah muncul tampilannya. Ini bisa digeser-geser. Nah, kita lihat sini. Nah, di sini ada diameternya bisa diubah. Di sini kita juga bisa menggunakan beban. Tinggal kita klik di sini. Nah, di sini otomatis bebannya sudah ada dengan berat 100 kg, dan di sini tekanannya otomatis terisi sendiri jika kita
menggunakan beban. Di sini bisa diubah. Ini bisa diubah juga. Nah, selain percobaan, laboratorium ini juga sama dengan di laptop. Di sini juga ada teori. Nih. Selain teori, laboratorium ini juga menyiapkan soal. Ini kita klik nih. Ini soalnya. Ini soal dari percobaan itu tadi. Jika kita ingin soal baru, kita klik di sini soal baru. Jika kita ingin masukkan jawaban, kita cek di sini. Kita masuk jawaban di sini. Nah, itu. Nah, itulah tadi tutorial penggunaan laboratorium dengan menggunakan laptop dan HP. Kurang lebihnya tolong dimaafkan.